Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Nafra, silakan pimpin doanya. Baik Ibu. Baiklah teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum itu Ibu ambil absen dulu ya. Ya Bu. Apakah banyak yang tidak hadir, Putri? Iya Bu. Tunggu dulu, Ibu ambil dulu absennya ya. Nafra Kristia Putri, Hadir Ibu. Wisna, Gak hadir Bu. atau Putri kabar temannya kenapa tidak hadir? Gak tahu Bu. Katanya malas Bu. Yolda. Sakit Bu. Selanjutnya Erwin Subian Putri Giawa, Hadir Bu. Andika. Gak hadir Bu. Tahu kabarnya gimana, Putri? Tiduran katanya Bu. Baiklah, karena nggak banyak hadir, berarti yang hadir cuman 2 orang Bu. 2 orang. Yang nggak hadir ada 4 orang. Baik. Nah, Nanda semuanya, sebenarnya kehadiran itu sangat penting karena semakin sering kita hadir, itu kita akan mudah memahami pelajaran. Baiklah, mari kita masuk pelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya kita bahas pelajaran yang minggu kemarin. Ada yang missingin nggak? Pelajaran minggu kemarin apa? Lupa Bu. Nafra? Gak ingat Bu. Baiklah, pelajaran kita minggu kemarin itu adalah fungsi multimedia. Ada yang tahu fungsi multimedia apa? Lupa Bu. Nafra? Untuk mendesain Bu. Untuk mendesain. Nafra? Sama-sama Putri Bu. Sama-sama Putri. Baiklah, Ibu jelaskan kembali, yaitu fungsi multimedia adalah yang utamanya itu sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Multimedia juga menjadi komunikasi berjalan lebih efektif dari metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi massal. Baiklah, kita masuk pada materi minggu ini, yaitu tentang manfaat multimedia. Ada yang sudah baca tidak apa itu manfaat multimedia? Belum Bu. Nafra? Belum Bu. Kenapa belum dibaca? Baiklah, biar Ibu jelaskan, yaitu manfaat multimedia yang pertama ada sarana informasi umum. Yang kedua yaitu ada media pembelajaran. Lalu selanjutnya ada memajukan ilmu kesehatan dan banyak lain sebagainya. Ada yang bisa ulangi? Coba Putri diulangi lagi apa itu manfaat multimedia? Manfaat lupa Bu. Nafra? Coba ulang lagi Bu. Yang pertama ada sarana informasi umum. Yang kedua ada media pembelajaran. Yang ketiga ada untuk memajukan ilmu Pengetahuan. kesehatan, teknologi dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya materi kita yaitu komponen multimedia. Ada yang tahu apa aja komponen multimedia? Ada teks Bu. Lalu, Suara. lalu, Audio. lalu, Ada garis. lalu. Animasi. Nah, untuk yang tadi itu yang Nafra sebutkan tadi itu termasuk dalam komponen penyusun. Nah, lalu di sini juga ada namanya komponen pengoperasian. Yang Nafra sebutkan tadi itu komponen penyusun. Nah, di sini komponen pengoperasiannya yaitu ada software, ada komputer, layar multimedia, speaker, jaringan internet, cakram CD, DVD dan sebagainya. Lalu di sini juga ada jenis-jenis multimedia. Ada yang tahu apa aja jenis multimedia? Putri tadi kok diam aja, sakit perut? Iya Bu. Baiklah, di sini juga ada tentang yaitu yang pertama multimedia interaktif. Yaitu jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Lalu juga ada hiperaktif. Yang
ini jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Yaitu selanjutnya ada linear, adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif. Artinya yaitu pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Baiklah, apakah di sini ada yang ingin bertanya atau tidak paham? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Putri, silakan Putri. Ibu, kalau tidak ada komponen multimedia bagaimana, Bu? Kenapa kalau tidak ada komponen multimedia itu bagaimana? Ada yang bisa jawab? Nafra, Bu. Silakan Nafra. Kalau tidak ada komponen multimedia, maka tidak akan berjalan atau tidak akan terciptanya suatu multimedia yang akan dibuat. Maka tidak akan bisa menciptakan satu multimedia yang Tidak bisa terbentuk multimedia. akan diinginkan. Baiklah, hapus dulu buat Nafra. Baiklah, kenapa di sini bukan menjawab kenapa perlunya komponen-komponen dalam multimedia. Multimedia ini merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan suara, teks, animasi, video maupun gambar, yaitu itu adalah komponen multimedia dengan alat bantu, tool atau koneksi sehingga pengguna bisa bernavigasi, berkarya, berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, suara, teks, animasi dan sebagainya itu komponennya itu sangat berguna menjadi dasar untuk menyampaikan informasi. Lalu juga penting dalam penyampaian informasi tersebut. Tanpa informasi tersebut, maka fungsi dari multimedia ini sendiri tidak akan tersampaikan, yaitu untuk menyampaikan informasi. Iya, Bu. Apakah Putri sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, coba disimpulkan kembali Putri apa pelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini, Ibu akan membagikan kelompok belajar kita untuk berdiskusi sesama temannya, yaitu Putri berkelompok dengan Nafra. Nanti bahas tentang apa saja manfaat dari multimedia, komponennya. Diskusikan saja dulu, nanti jika tidak tahu akan silakan ditanyakan kepada Ibu. Baiklah, Putri sama Nafra, ada yang ingin ditanyakan atau yang tidak paham? Ini, Bu, tentang manfaat multimedia kan tadi ada 3. Iya, Salah Bu. satunya untuk informasi umum. Nah, contohnya itu kalau dunia kita sehari-hari bagaimana ya, Bu? Apa saja contoh dari Manfaat dari multimedia. sebagai informasi umum? Nah, itu contohnya yang pertama ada seperti pengumuman adanya pembukaan lowongan kerja misalnya. Lalu ada baliho-baliho itu juga sebagai informasi umum, baliho di jalan. Nah, itu juga sebagai informasi umum. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup pelajaran kita, ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Putri, Bu. Ya, Putri, silakan apa aja? Manfaat multimedia, Manfaat Ibu. multimedia yang pertama, Ada sarana informasi umum. sarana informasi umum, Ada yang kedua, media pembelajaran. media pembelajaran, Terus yang ketiga, memajukan ilmu kesehatan. memajukan Ilmu kesehatan, Bu. ilmu kesehatan. Terus, Bu, yang komponen multimedia, Bu. Apa aja Putri? Ada komponen penyusun. Penyusun, Ada pengoperasian. pengoperasian. Itu aja, Bu, yang Putri paham, Bu. Nah, baiklah, untuk komponen penyusun ini ada yang pertama itu teks, animasi, Audio. Grafik, grafik, foto, gambar bergerak. bergerak. Lalu kalau yang untuk pengoperasian ada komputer, server, ada layar multimedia, ada lalu speaker, ada jaringan internet, cakram CD, DVD dan sebagainya, dan Bu. sebagainya. Baiklah, hapus dulu untuk kita semua untuk hari ini.
mungkin sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan dan Masing-masing. agama masing-masing. Silahkan Afra dipimpin dulu doa kita untuk hari ini sebagai penutup. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, materi kita cukup untuk hari ini cukup di sini. Materi selanjutnya silahkan dibaca lagi di rumah. Awal pelajaran minggu depan akan Ibu tanya lagi. Nah, mungkin sekian pelajaran kita. Ibu cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.